Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eliza Selviani, NPM D1C019148. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi bab 3 tentang konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat. Mengenai proses pencatatan laporan keuangan konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat yang dilakukan perusahaan induk terhadap saham perusahaan anak pada nilai tercatat. Karakteristik konsolidasi ini dengan akuisisi pada nilai tercatat ekuitas atau imbalan yang dialihkan berupa kas atau aset lain, di mana imbalan yang dialihkan sama besarnya dengan nilai tercatat dari ekuitas, maka tidak ada diferensial atau selisih. Selanjutnya itu ada produk konsolidasi. Produk konsolidasi ini menurut PSAK 65/2014 dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, menggabungkan aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas sejenis dari entitas induk dengan entitas anaknya. Yang kedua itu mengeliminasi jumlah tercatat dari investasi entitas induk pada setiap entitas anak dan bagian entitas induk pada ekuitas setiap entitas anak. Yang ketiga itu ada mengeliminasi secara penuh aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi entitas dalam kelompok usaha. Selanjutnya itu konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada ketika perusahaan induk mengakuisisi pada nilai tercatat entitas dengan kepemilikan penuh, maka penyusunan laporan keuangan konsolidasi terbagi menjadi 2. Yang pertama, menyusun laporan keuangan konsolidasi sesaat setelah akuisisi. Maka, laporan keuangan konsolidasi yang dibuat hanya laporan posisi keuangan. Yang kedua itu menyusun laporan keuangan konsolidasi setelah periode akuisisi. Maka akan ada laporan keuangan konsolidasi semakin banyak seperti laba rugi, bersih konsolidasi, laporan perubahan modal konsolidasi, laporan posisi keuangan konsolidasi, dan laporan arus kas konsolidasi. Yang kedua, ada penambahan akun seperti beban dan pendapatan. Dan yang terakhir itu jurnal eliminasi semakin banyak. Jurnal eliminasi ini ada di pencatatan baik induk maupun di pencatatan anak. Hanya ada 2 jurnal eliminasi di laporan keuangan konsolidasi setelah periode akuisisi. Yang pertama itu mengeliminasi bagian laba dari entitas anak. Dan yang kedua, mengeliminasi dividen yang diumumkan tambahan nilai investasi dan pencatatan entitas anak. Yang kedua itu ketika perusahaan induk mengakuisisi pada nilai tercatat entitas dengan kepemilikan sebagian, maka penyusunan laporan keuangan konsolidasi terbagi menjadi 2. Yang pertama, menyusun laporan keuangan konsolidasi sesaat setelah akuisisi, maka laporan keuangan konsolidasi yang dibuat hanya laporan posisi keuangan. Yang kedua itu menyusun laporan keuangan konsolidasi setelah periode akuisisi. Jurnal eliminasi di laporan keuangan konsolidasi setelah periode akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Yang pertama, mengeliminasi sebagian laba dari entitas anak. Yang kedua, mengeliminasi dividen yang diumumkan untuk kepentingan non-pengendali dan muncul di posisi kredit, kepentingan non-pengendali. Yang ketiga itu mengeliminasi bagian laba, kepentingan non-pengendali. Dan yang terakhir itu jurnal eliminasi bersifat basic.
mengeliminasi modal saham entitas anak, saldo laba entitas anak, dan investasi pada entitas anak. Selanjutnya itu ada PSAK non-pengendali. Kepentingan non-pengendali itu PSAK 65/2014 memberikan definisi kepentingan non-pengendali sebagai ekuitas entitas anak yang tidak dapat didistribusikan secara langsung atau tidak langsung kepada entitas induk. Untuk lebih lanjutnya itu PSAK 65/2014 itu mensyaratkan entitas induk untuk menyajikan secara terpisah bagian dari kepentingan non-pengendali pada ekuitas dalam laporan posisi konsolidasian. Selanjutnya itu dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi ini akan ada beberapa macam. Yang pertama itu ada jurnal eliminasi, di mana jurnal eliminasi ini bukanlah bagian dari siklus akuntansi. Jurnal eliminasi ini tidak sama dengan jurnal penyesuaian, jurnal penutup, dan jurnal umum. Jurnal eliminasi ini adalah jurnal yang dibuat dalam kaitan dengan proses laporan keuangan konsolidasi. Yang kedua itu ada isu seputar konsolidasi. Nah, isu seputar konsolidasi ini pencatatan investasi dengan menggunakan metode biaya. Artinya, tidak mencatat bagian laba ketika perusahaan anak membagikan laba, lalu mengeliminasi dividen bagian milik perusahaan induk. Jika kepemilikan lebih dari 50%, maka pencatatannya bisa dengan metode ekuitas atau metode biaya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang bab 3. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.